Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Anissa Husnul Khotimah dari Universitas Primagraha, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 dengan NIM 8622410030. Baik teman-teman, pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang ilmu dan bahasa. Nah, di sini ada poin-poin pembahasan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian ilmu. Yang kedua, asal mula bahasa. Yang ketiga, pengertian bahasa. Yang keempat, karakteristik bahasa. Yang kelima, hubungan ilmu dan bahasa. Dan yang terakhir, peran bahasa dan ilmu. Baik teman-teman, saya akan memulai materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang sosial duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Dalam Wikipedia Indonesia, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, selanjutnya, selain itu, ada beberapa tokoh telah menuliskan definisi ilmu, antara lain yang pertama itu menurut Nazir pada tahun 1988, yang kedua menurut Tapere pada tahun 1974, dan yang ketiga ada menurut Sepulus pada tahun 1962. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari beberapa tokoh yang telah menuliskan definisi ilmu tersebut. Yang pertama itu kan ada menurut Nazir pada tahun 1988. Nah, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematis, pengetahuan dari mana dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah umum. Selanjutnya, yang kedua ada menurut Sapere pada tahun 1974. Konsepsi ilmu pada dasarnya mencakup 3 hal, yaitu adanya rasionalitas, terus dapat digeneralisasi, dan dapat disistematisasi. Selanjutnya, menurut Sepulus pada tahun 1962, pengertian ilmu mencakup logika, adanya interpretasi subjektif, dan konsistensi dengan realitas sosial. Nah, materi selanjutnya di sini ada asal-usul bahasa. Terdapat beberapa teori yang ada bahwa bahasa bersumber dari Tuhan, bunyi alam, isyarat lisan, dan teori yang mendasarkan pada kemampuan manusia secara fisiologis. Menurut pandangan yang menyebutkan bahwa bahasa bersumber dari Tuhan, dalam kitab suci agama Islam misalnya disebutkan bahwa Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai kemampuan yang dibekalkan kepadanya, termasuk kemampuan berbahasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengertian bahasa. Di sini bahasa dibentuk oleh kaidah, aturan, serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Kaidah, aturan pada pola-pola yang dibentuk mencakup tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar dengan baik, penerimaan dan pengirim bahasa harus menguasai bahasanya. Nah, apa sih bahasa itu? Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik
berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi serta sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan definisi bahasa menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Wittgenstein. Apa sih bahasa itu menurut beliau? Bahasa merupakan bentuk pemikiran yang dapat dipahami, berhubungan dengan realitas, dan memiliki bentuk dan struktur yang logis. Dan yang kedua, ada menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Terus yang ketiga ada menurut Plato, bahasa pada dasarnya adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantaran nama, benda, atau suatu, dan temata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Selanjutnya yang keempat itu ada dari menurut Carroll, bahasa adalah sebuah sistem berstruktural mengenai bunyi dan urutan bunyi bahasa yang sifatnya manasuka, yang digunakan atau yang dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia dan yang secara agak tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses dalam lingkungan hidup manusia. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu karakteristik bahasa. Berikut ini adalah karakteristik bahasa, yaitu yang pertama ada bahasa bersifat arbiter. Artinya, hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut menguasai makna tertentu. Nah, contohnya itu secara konkret, alasan kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai adalah tidak bisa dijelaskan. Selanjutnya ada bahasa bersifat produktif. Artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas namun dapat dibuat satu satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Contohnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WBS Purwadarminta, bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosakata, tapi dengan 23.000 buah kata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Selanjutnya ada bahasa bersifat dinamis. Berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan. Perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Contohnya, perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja? Fonologis, morfologis, sintaksis, semantis, dan leksikon. Pada setiap waktu mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tapi juga ada kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi. Selanjutnya ada bahasa bersifat beragam. Di sini diartikan bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama. Namun, karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Nah, contohnya itu bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya berbeda dengan yang digunakan di Yogyakarta. Begitu juga bahasa Arab yang digunakan di Mesir berbeda dengan yang digunakan di Arab Saudi. Yang terakhir, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa ini sebagai alat komunikasi verbal, hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis.
Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara intuitif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia. Oleh karena itu, dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu hubungan ilmu dan bahasa. Di sini ada ilmu dan bahasa berhubungan antara kebutuhan kita untuk berekspresi dan berkomunikasi, dan benda yang ditawarkan kepada kita melalui bahasa yang kita pelajari. Manusia hanya akan dapat berkata dan memahami satu dengan lainnya dalam kata-kata yang terbahasakan. Orientasi inilah yang selanjutnya mempengaruhi bagaimana manusia berpikir dan berkata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk audiens yang mendengarkan, terutama untuk diri saya sendiri. Apabila ada kekurangan atau kata yang kurang jelas saat pemaparan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih.